Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang meneladani kesabaran Abu Bakar As-Siddiq, bagian yang ketiga. Bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke kota Madinah dengan mengendarai unta yang telah dipersiapkan oleh Abu Bakar. Namun musuh yang mengincar Nabi Muhammad terus berusaha untuk menangkapnya. Karena dengan iming-iming hadiah 100 ekor unta, maka para pemuda berbondong-bondong ingin menangkapnya. Dan pada waktu perjalanan hijrah ke Madinah, di tengah perjalanan, tepatnya di dusun Kudaitin dekat Rabi, yang tiba-tiba perjalanan mereka diketahui oleh seorang penduduk yang pernah mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan segera dan berharap hadiah, orang itu melaporkan kepada kepala kabilah, yakni Suraqah bin Malik Al-Mujlij. Dan ketika itu Suraqah tengah duduk dengan kaumnya, dan orang itu melaporkan bahwa ia telah melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar naik unta, yang kemudian barangkali itulah yang tuanku cari. Dan Suraqah menyaut, bukan, saya tidak percaya kalau itu adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan itu orang yang mencari hartanya yang hilang di tengah jalan. Jadi bukanlah mereka Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Serta mengapa Suraqah tidak percaya pada laporan orang itu? Karena Suraqah sendiri ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Jadi Suraqah sebenarnya berpura-pura tidak percaya, padahal ia ingin segera membunuh Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam waktu yang sangat singkat, Suraqah telah berhasil mendekati Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu, Abu Bakar selalu memalingkan mukanya ke belakang untuk melindungi Nabi Muhammad. Maka terasalah olehnya kalau diikuti oleh orang yang mencurigakan. Yang kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ada orang yang mengejar kita. Pasti kita hendak dibunuhnya." Yang kemudian Nabi Muhammad bersabda yang artinya, "Hai sahabatku, jangan bersusah hati, karena Allah berserta kita." Demikianlah percakapan itu terjadi berulang-ulang. Dan setelah Suraqah berada dekat Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu menangis sambil berkata, "Orang itu pasti dapat menangkap kita sekarang." Yang kemudian Nabi Muhammad juga bersabda lagi, yang artinya, "Mengapa engkau menangis, hai sahabatku?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, saya tidak menangis kalau saya tertangkap atau terbunuh. Akan tetapi saya menangis Tuhan Nabi Muhammad SAW yang berkata, 'Oh sahabatku, Allah beserta kita.'" Dan kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Ya Allah,
cukupkanlah kami akan dia atau Suroko sekehendak engkau. Dan seketika itu juga Suroko terpelanting jatuh dari kudanya. Akan tetapi tidak berapa lama Suroko dapat bangkit kembali dan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tiba-tiba Suroko terperosok dan terjadi berulang kali. Dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Suroko, ia menjadi sadar bahwasanya Nabi Muhammad tidak membalas sama sekali. Padahal kesempatan untuk membalas Suroko sangatlah bebas. Akhirnya Suroko mau masuk Islam dengan menandatangani surat perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan di kota Mekah atau menuju ke kota Madinah dengan ditemani oleh Suroko. Tiba di Madinah disambut dengan senang hati oleh masyarakat Madinah, yang kemudian Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam yang berada di kota Madinah. Demikianlah kesabaran dan keikhlasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam menemani Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Demikianlah kisah meneladani kesabaran Abu Bakar As-Siddiq bagian yang ketiga.